Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Maha suci Allah atas kudrah dan inayahnya, di pagi ini menjelang siang kita bisa bertemu kembali di kegiatan rutinan Bapak dan Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kegiatan ini menjadi kegiatan ataupun langkah-langkah kita yang tercatat sebagai amalan sholihan bagi kita semua. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah mungkin saya sudah kali kedua ya untuk bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan silaturahim ini pun beribahasa menyatakan bahwa dalam silaturahim itu terkandung beberapa hal ya. Ada silaturahimnya tersambung ilmu juga, karena dengan pertemuan kita dengan sesama manusia dengan sendirinya akan bertambah ilmu. Ngobrol, maknya Bapak sareng Ibu ngobrol dengan sesama rekan kita, sehingga karena silaturahmi itu terjadilah percakapan-percakapan yang terkadang di sana banyak menimbulkan ilmu-ilmu baru. Makanya terwujudnya silatul ilmi. Silatul ilmi kemudian silatul amal. Sudah ngobrol di sana kemari, menambah pengetahuan, menambah amal kita. Menambah amal kita dari hasil obrolan itu, karena terkadang ada orang yang punya pengalaman sesuatu yang kita belum punya, itu menjadi rujukan kita untuk melakukannya. Dan terutama adalah silatul doa, tersambungnya, terjalinnya saling mendoakan antara kita semua. Inilah hakikat dari kebaikan silaturahmi yang sungguh luar biasa. Selain ya tentu saja hal-hal yang sifatnya sekundernya pun ada ya. Bahkan kata Nabi, orang yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, harus rajin silaturahmi. Panjang umurnya Bu, dugi ka 200 tahun. Gitu? Amin. Punya ayeuna wae suatu 70 80 asa keung ngajarkeun teh. Sahur nu tos sepuh. Geung cenah gak ngobrol jeung barudak geus teu nyambung. Neangan batur saangkatan sudah ayah. Sagala karaos. Tuh, sagala raosnya. Sagala raos. Yang dimaksud panjang umur tentu apa yang dinyatakan oleh Nabi, keberkahan ya. Keberkahan umurnya. Setiap kali orang berbicara tentang orang yang telah meninggal, yang dia rajin silaturahmi, pasti kebaikan yang diucapkan. Tuh, kerjaman ayah si bapak itu mah, kerjaman ayah si ibu itu mah, gitu kan, kebaikannya muncul, maka mereka akan panjang umurnya dan menambah rezeki ibunya. Nambah rezekinya naon? Belum apa-apa kita di hadapan ibu sudah ada snack dan air, kecuali di dia ada ayat. Ya, itu kan nambahan rezeki banyak Bu ya. Nambah rezeki bagi kita itu ketika rajin bersilaturahmi dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini pun menjadi pengokoh untuk kita semua tetap mempertahankan amal-amal kita, terutama yang berkaitan dengan silaturahmi ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan siang ini saya ingin kembali mengingat, kita buka memori kita tentang hal-hal yang sebetulnya ya sangat sudah biasa kita laksanakan, yaitu tentang hal yang berkaitan dengan Idul Kurban ya. Ayeuna ping sabaraha Pak? 2 naon? 2 Juli. 2 Juli Idul Hijjahna? 2 saminya. Sami. Karena kebetulan sekarang bertepatan sekali antara bulan Qamariyah dengan bulan Syamsiyah dalam hitungan tanggal.
Sekarang tanggal 2, berarti bapak dan ibu yang bermaksud akan menyembelih hewan kurban dijaga juga untuk tidak potong kuku, tidak mencukur rambut, ya. Bapak nusok cukuran kumisna, tahan dulu, ya. Semuanya itu ditahan, mulai dari tanggal 1 kan. Bagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah," ketika kalian masuk di bulan Dzulhijjah, wa aradtum an yudhhiya, dan kalian bermaksud untuk menyembelih hewan kurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, tahanlah tidak menggunting kuku ataupun tidak memotong rambutnya. Karena itu memang diantara anjurannya, anjuran bagi orang yang akan berkurban. Sudah masuk kita di tanggal 2, berarti sebentar lagi kita akan melaksanakan penyembelihan, sholat Idul Adha, ya seperti biasa yang sering kita laksanakan. Namun Bapak dan Ibu sekalian, ingin saya mengingatkan lagi atau kita membuka memori kembali tentang pelaksanaan sholat id ini, ya. Pak, seringkali di sholat id imam baca surat nahl. Surat nahl Bu? Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Betul? Ya. Seringkali imam baca surat nanti Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Itu bukan tanpa alasan. Sebab antara lain memang di dalam hadis yang dicatat oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali di peristiwa Id, apakah Idul Fitri ataupun Idul Adha, membaca suratnya Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Meskipun tidak wajib. Sebab kalau wajib harus ada perintah dari Nabi. Ini mah tidak. Nabi terlihat atau terdengar oleh banyak sahabat di peristiwa atau di sholat id dan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, seringnya Rasulullah membaca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, sehingga hal itu menjadi sesuatu yang mustahabbah, yang disukai, yang dicintai oleh Nabi, dan juga tentu saja itu pun menjadi arahan bagi kita. Makanya para imam seringkali juga mereka di sholat id itu membaca suratnya itu Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, sekalipun tidak wajib, sekali lagi ya. Jadi kalau ada imam yang baca surat Nakulhu, tong diprotes. Ya, mau bisa mau diprotes atau gue. Jadi memang itulah di antara hal yang biasa dilaksanakan oleh Rasul. Tapi kemudian muncul Pak ya, dalam benak kita pertanyaan, kenapa Nabi SAW di sholat id itu bacanya surat yang 2 tadi seringnya? Artinya ada sesuatu yang ingin disampaikan kan oleh Nabi melalui 2 surat tadi. Sebab apa? Sok mangga di pelaksanaan sholat id, apakah Idul Fitri ataupun Idul Adha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghimbau seluruh kaum muslimin untuk keluar, tak terkecuali perempuan yang sedang haid. Al-Huyam, para perempuan yang sedang haid pun oleh Nabi dihimbau untuk datang ke lapangan, hadir, meskipun bukan untuk sholat ya, tapi disuruh hadir. Dan orang-orang pun dalam pelaksanaan sholat id biasanya memang berkumpul. Beda lah pokoknya namanya. Bahkan terkadang ada orang yang tara sholat, tapi sholat id mah ayah hadir sholat id mah tek sunat. Jadi tahun kali atau tahun 2 kali lah. Tara padahal pas sholat, tapi pas id mah hadir. Nah karena yang datang itu memang banyak, di sholat id itu banyak orang yang datang,
Karena Nabi memang menghimbau seperti itu, sengaja Nabi memilih surat-surat yang ingin disampaikan supaya jamaah mereka mengerti pesan penting yang harus dibawa oleh mereka. Jadi dalam memanfaatkan momentum ya, ketika banyak orang hadir ngahaja Nabi macana 2 surat eta. Artinya memang 2 surat itu bisa dijadikan sebagai ibroh dalam hidup untuk kita. Surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Mangga yang bukan kayak kebawa sareng ibu punya 2 surat Al-A'la sareng Al-Ghasyiyah kayak dibuka, tinggal tarjamahna kinten ngabahas bab naon. Sehingga Nabi SAW sering kali ketika Id beliau membaca 2 surat itu. Kan orang ketika sesuatu dipandang penting, maka itu akan disampaikan tidak hanya cukup sekali, tapi akan diulang-ulang. Sebab penting. Sebab penting. Karena penting maka pesan itu akan terus diulang-ulang, disampaikan lagi Nabi. Saking pentingnya. Kadenya, kayak bahasa orang mah gitu kan. Kadenya sakali deui, nah gitu kan. Saking pentingnya. Jika nu mulem ngaos sakali deui. Bapak sareng ibu nu bade ngaos mangga diantos. Ustadna tos sumbing tadi. Sakali deui, hayo sakali deui, diulang-ulang. Supaya mendapat perhatian, diulang. Nah itu Pak, ya. Jadi kepentingan kita untuk mendapatkan ibrah dari 2 surat itu, kenapa Nabi dalam setiap Id senantiasa membaca 2 surat itu. Dan juga sebetulnya di setiap Jumat. Dalam setiap Jumat pun seringkali Rasul membaca 2 surat itu. Di sholat Jumat ge. Jadi di momen-momen yang banyak orang berkumpul. Di sholat Jumat maka rata-rata memang beda. Beda kayak Pak ya. Beda kan yang sholat duhur, sholat Jumat mah banyak orang hadir, kemudian yang sholat subuh. Ya, sholat subuh wah sedikit orang. Jadi di sholat Jumat beliau pun seringkali membaca 2 surat. Kita ambil saja Pak Bu ya, titik pelajaran yang bisa diambil dari 2 surat itu. Yang paling pertama saja, surat itu diawali dengan ayatnya seperti apa? Al-A'la. Sabbihis ma rabbikal a'la. Naon kita terjemahna Bu? Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sucikanlah nama Tuhan yang maha tinggi. Berarti kita diperintahkan untuk mensucikan asma Allah. Ari asma Allah bisa kotor enggak? Ari Allah bisa kotor enggak? Allah nggak bisa kotor, nggak bisa. Udah asli. Terus apa faedahnya tuh kita disuruh untuk mensucikan nama Allah ya? Emang Allah bakal kotor? Kalau Allah bakal kotor wajar kita mensucikannya atau membersihkannya ya. Tapi di dalam keyakinan kita, apakah memang Allah itu kotor? Terus naon atuh nah kita diperintah untuk mensucikan? Apakah Allah itu ternoda sehingga butuh disucikan? Kita naon tahu? Pak, walaranana bade ngemut mah. Ada mangemutan geus. Kita naon? Kan Allah teh maha suci. Tapi kenapa kita diperintahkan untuk mensucikan? Apakah Allah itu akan ternoda? Nah hanya
Jika mutan tuh bu, untuk kayak mutan urang bereskeun pangaosan ayeuna. Mohon beres. Cina ngemut heula. Yang di ka dieu deui bade naros PR. Beres. Ya. Memahasucikan Allah bukan berarti karena Allah itu akan ternoda kan ya. Tapi menampakkan kemahaagungan Allah melalui pribadi kita, melalui amal kita. Dan Allah mah nggak butuh makanya kudu dibersihkan ku hamba ya, nggak butuh. Cik Allah kalaulah memang Allah butuh, maka perkara-perkara yang lainnya pun Allah akan membutuhkan terhadap hamba. Kalau Allah butuh bantuan untuk dimahasucikan, berarti untuk yang lainnya pun Allah butuh bantuan. Sedangkan untuk hal-hal yang lainnya, adakah Allah meminta bantuan? Tidak. Seluruh alam jagat raya dengan segala isinya, semuanya diatur oleh Allah. Makanya memahasucikan Allah itu maksudnya mengagungkan kemahasucian Allah. Mengagungkan kemahasucian Allah melalui amal-amal kita pun yang harus suci bersih. Kalau kita mau memahasucikan Allah berarti kitanya pun harus suci, harus bersih. Makanya dalam ibadah dituntut untuk toharoh, bebersih helanya. Sholat harus bebersih dulu kan? Ya. Saum, kena bebersih heula tuh. Ya harus bersih juga. Maksudnya bukan bebersih kena ibah heula, ya. Harus bersih juga dalam pelaksanaannya. Yang lainnya pun sama. Jadi kita mengagungkan kemahasucian Allah melalui amal-amal kita yang kita upayakan harus bersih juga. Sehingga perintah sabbihisma rabbikal a'la secara tidak langsung menyuruh kepada diri kita bersihkan hati kita. Bersihkan dia diri orang oge. Kalau kita ingin memahasucikan Allah karena Allah Maha Suci, Allah tidak akan menerima sesuatu yang kotor. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha bersih, maha baik, dan Allah tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik juga, yang bersih juga. Matak bersihkan diri orang Pak. Itulah inti dari tasbih, memahasucikan Allah. Di ayeuna dina kurban ya jelas kurban itu syiar Pak ya, kurban teh syiar Allah. Apa syiar itu? Rasa yang harus kita ungkapkan, itu syiar. Syiar itu rasa yang harus kita ungkapkan sehingga terlihat. Maka seringkali diartikan syiar itu simbol. Syiar masjid naon diurang? Syiar masjid kubah antara lain ya. Sebab kubah adalah ciri yang mudah dikenal. Lamun aya bangunan aya kubahan yang cerewe di luhurna bulan atau bintang gitu ya. Oh berarti ada teh masjidnya. Di antara syiar itu seperti itu. Syiar itu adalah tanda yang membuat orang menjadi betul-betul merasakan kehadirannya. Oh langsung orang kan ketika melihat kubah itu wah masjid, tidak berpikir lama. Makanya dalam bahasa Arab yang namanya rambut disebut syahrun. Syahrun rambut. Kenapa? Sebab melalui rambut orang langsung terlihat. Oh iya mah bapak-bapak terus meninggalkan dunia hitam. Iya. Haji Buhari kan sudah wah dunia hitam lah, sudah tidak terlihat sekarang. Jadi bapak-bapak terus meninggalkan dunia hitam namanya syiar itu. Makanya syahrun rambut. Kenapa? Sebab sesuatu yang mudah terlihat, kita tinggali gampil, dan itu membuat orang menjadi langsung tahu, langsung merasakan kehadirannya. Itulah syiar Pak. Nah kurban ini syiar.
Maka dengan syiar ini harus betul-betul terasakan. Tidak perlu berpikir keras, harus terasa langsung bahwa ini adalah syiar kurban. Makanya perintah dalam kurban pun kita menyembelih hewan. Sebab kurban bukan hanya sekedar urusan ngabagi-bagi daging. Nah kalau perintahnya ngabagi-bagi daging kudu riweuhnya. Kejeng balanja sapi, coba sapi ayeuna ber PMK. Ngomong, kayak meureun naik deui tina PMK, PMBK. Rupa-rupa we penyakit teh. Iya. Tidak perlu kita repot-repot beli sapi, beli domba, sembelih di tempat kita, di masjid, bararau, cara rapi kan ya. Kalau hanya sekedar membagi balanja ke pasar Caringin sabaraton, bagikeun we daging unggul, enak kan? Artinya kurban bukan sekedar membagi daging. Kenapa? Sebab Allah memerintahkan fasholli li rabbika wanhar. Salat ke Allah atas nama Allah dan karena Allah, dan sembelih pula lah atas nama Allah dan karena Allah. Jadi yang menjadi tekanan ibadahnya itu naharnya, Pak. Nahar itu apa? Menyembelih. Makanya kalau Bapak mau, saya sering kali menganjurkan kepada kurbani, kalau mau langsung sembelih sendiri, silakan, itu bagus. Tapi giliran namanya sapi hiji di kunci tujuan. Ewang jangan orang dan cita sagere sel ewang emang bisa ya giliran. Atau kalau Bapak yang mau kurbannya kambing, sok Pak bencit sendiri. Sebab itu nilai dari simbol ibadahnya, menyembelihnya. Insyaallah di dia Bapak sudah terbiasa Pak menyembelih. Sudah? Atau ngengker? Ya. Ada yang sering menyembelih di sini? Pak? Sapi? Kalau kurban? Daya di dia? Domba tuh domba. Daya. Hayam tuh hayam. Jarang ya. Kalau saya di Sagu di Soreang juga gitu ya. Sok mana mudohinya yang mau kurbannya ya. Ada nggak yang mau nyembelihnya? Kalau ada saya persilakan gitu. Sebab memang itulah diantara simbol dari titik ibadah. Naharnya Pak, menyembelihnya. Urusan nyisir lain-lain nama itu mah sudah tidak termasuk lagi simbol dari syiarnya, tapi menyembelihnya itu yang menjadi syiar. Di mana-mana disembelih hewan kurban. Nah, itulah syiarnya. Nah, menyembelih pun kita harus bersih kaki. Makanya ditandai menyembelih itu dengan doa Bismillahi Allahu Akbar. Gereser. Menyembelih pun kita harus sertai asma Allah yang maha agung sebagai bukti bahwa manusia itu maha lemah, maha tidak bisa apa-apa, dan hewan pun mereka tunduk terhadap perintah Allah. Tinggali sapi, domba, pernah kayak protes dijadikan kurban? Tidak ada. Apalagi unta bagus pisah. Jajar we jalan sendiri kan, unta maya jalan sendiri ajajar. Pas mau giliran dia disembelih asongkeun beheungna maka geresel gubrak geus gubrak maju deui hiji unta mah bager bisa kayuyun. Oh. Sapi Pak riweuhnya can kagolerkeunna. Boleh kena ke tambang putbet dicukup ku saurang deui komo nu ngariungna pelaksanana panitiana koin masjid atau DKM masjid nyara kalau tambang mah kan sarieuna jadi jauh-jauh gitu ya. Tambang boleh tuh saking ku hesena kapikiran sana kudu make alat meh aman nyieun kerangkeng dina busi teh geuningan
masukkan ke kursi kalian kubrakeun jeung kitu ge cangtang tuh aman teh anger we ributnya tapi mau ribut loba on aman bisa ku nyaliranya duaan lah belerkeun geresel. Nah itu adalah syiar dari ibadah kurban yang kita laksanakan. Nah di dalam surat Al-A'la ada ungkapan pembuka Sabbihisma rabbikal a'la. Maha sucikanlah asma Allah yang maha tinggi. Setiap Idul Adha, setiap Idul Fitri, bahkan sering kali di sholat Jumat Rasul mengingatkan kaum muslimin dengan membaca surat itu. Cik atuh bersihan diri urang teh. Kenapa? Sebab kita itu akan menghadap Allah yang maha bersih. Kalau menghadap Allah yang maha bersih, maka kita pun harus berusaha untuk menjadi orang yang bersih. Motoran hirup abuknya. Hari ini Idul Kurban kade. Bersihkan hati kita. Kenapa? Sebab Idul Kurban ini merupakan amal yang tidak murah. Kita lelahnya, capek dengan sholat, dengan pelaksanaan Idul Kurban ini. Mulai dari persiapan untuk sholatnya, kemudian panitia, persiapan untuk menyembelihnya. Yang menyembelih pun bukan panitia, capek mengumpulkan uang kan, saham, nabung sehingga disiapkan uang untuk bisa kurban. Semua orang itu dalam keadaan yang capek. Makanya tong dilelebar kacapek urang karibut urang ya. Jangan kita rusak dengan sesuatu yang mengotori ibadah kita. Amilatun nasibah. Itu dalam Al-Ghoshiyahnya kan ya. Semua orang itu capek. Makanya ada orang yang wujuhu yauma idzin khashi'ah. Ada orang yang tertunduk lesu, ada orang yang wajahnya penuh nikmat, marah-marah. Ya. Bersinar. Sebab apa? Dia hanya mencari ridho Allah. Semua kita capek ripuh waktu. Kurang teh dari ripuh sadayana aja. Cok video bapak sareng ibu. Hirup di alam dunia ripuh teh. Aya teh dia tuh usah abdi mah senang aya teh. Ya. Ieu mah anu senang we lah nu ngaku senang. Minimal tong ditaros ripuh nu ngaku senang. Ari bapak ibu nu ngaku senang capek teh. Capek teh. Capek ibu. Capek. Itu jangan usah da abdi mah capek ge senang. Nya eta senangna capek teh. Capek. Capek we angernya. Ibarat satu ekspresi yang menggambarkan senang atau gembira itu senyum. Seuri. Lamun ibu seuri tuluy capek moal. Tuh. Ya. Kan itu satu ekspresi yang menggambarkan seseorang itu gembira, senang kan itu. Tong seuri tuluy lah. Jangankan ketawa terus, senyum terus. Kira-kira ibu capek tuh. Ibu aya nu kantos nikahkan orang itu lelah, semuanya lelah, Pak. Bukan hanya orang beriman. Kaum mukmin pun capek. Kenapa? Sebab hidupnya itu untuk mencari ridho Allah. Capek nama. Kan capek dinikmati gitu kan. Apakah orang kafir mau senang loba hartana? Itu capek. Semuanya juga kata Allah amilatun nasibah. Jadi amal-amal itu memang melelahkan. Kalau bapak jeung ibu ka dieu suping ka dieu tempat, capek tuh. Capek. Itu cenah usah da kana motornya eta, tapi capek Pak. Capek. Maka kade tong di kotoran capek urang pengorbanan kita dengan sesuatu yang murah. Naon nu murah teh? Niat yang salah. Bade ngaos cenah naon? Lumayan cenah sok diparinan. Kopiun.
Jadi tengaosna. Jadi ngan pahalana sakitu we. Da tujuanna nage milari snack, milari opieun, maka pahalana teh eta we opieun. Jangan kita kotori itu semua dengan sesuatu yang rendah. Urang ayeuna ibadah kurban, capek tuh, capek. Harta tidak sedikit kita keluarkan, tenaga maka tong dikotoran ku penyakit hati. Awan penyakit hati teh ya antara lain ria. Wah hebat bapak mas sampai nalu, wanya waktu sampai dayung pangawasan lagi segi dengan penuh kebanggaan dia mengungkapnya. Kurbannya sah tidak? Sah kurban nama, tapi dia mendapatkan pahala di sisi Allah enggak? Oh, kenapa? Karena dia tujuannya ingin mendapat pujian. Jadi segitu pahala nanti. Jadi kurban nama mata tong ngalelebat kacape. Ya. Jangan pernah kita mengorbankan pengorbanan kita yang begitu luar biasa hanya karena sesuatu yang rendah. Panitia capek tuh panitia, capek ya, capek. Tapi jangan sampai cenah lamun emang kita kurban mal beres. Nah, ujug dah. Ya, ujug. Kalau bukan saya yang mengurus ini kepanitiaan, wah, gimana ini? Wah, itu ya. Angkuh itu. Hancur itu amal. Hancur. Jangan kita hancurkan amal kita dengan sesuatu yang rendah. Sok kurang marah. Karena Allah semuanya tidak ingin mencari pujian orang, tidak ingin mencari penghargaan orang. Kita akan terus maju meskipun tidak ada orang yang memuji. Dan kita tidak akan mundur ketika orang banyak yang mencela. Selama kita benar, ayo. Jangan sampai amal kita itu tergantung oleh manusia. Ayo batur mungahina cici, ya tulus. Batur tidak mengapresiasi, tidak menghargai, cici teu dihargaan tuh. Ya, teu dihargaan, teu diperhatikan dan lain sebagainya. Sehingga urang teh amal karena Allah, karena manusia. Bukankah kalau karena manusia itu adalah sesuatu yang kotor? Sedangkan kita diingatkan untuk memahasucikan diri kita dalam menghadapi Allah yang maha suci. Penyakit eta apa aku sok arusak. Kadunyaan, urusan-urusan yang sifatnya dunia. Kau keratina ahli kurban, nentina nu kurban. Seringkali yang kurban cangan naon geus riweuh. Bisa cenah abdi kabagian sabaraha dagingna. Gantingana seberapa puluh gantingana. Bumi abdi cenah pesen cokor tiasa, atina we cenah 2 keureup. Ya. Cangan naon kan geus riweuh. Bukan tidak bolehnya mangga, dan punya hak gitu ya. Tapi kalau kita orientasinya ke sana, rugi itu. Ngomong kayak loba pamenta, minta itu, minta iyo, daging kan hoyong khas. Ya, daging khas. Ada lain sebagainya. Riweuh dah. Kita ibu teh kurban, bapak teh kurban atau orang meuli daging. Kamu rek meuli daging tong ke tong tanggal 10 nitip ka panitia langsung ke kaditu ya, kajagal atau ka tukang daging, kecaringin. Cari. Kan sok aya gitunya nu kurban teh. Abdi pesan dia, abdi gantinganna cenah hoyong sakieu puluh. Dagingna canakeunana hoyong sakieu kilo. Ieu mah berarti lain rek kurban. Rek ditambah meujitkeun. Yang ngahilian we eta mah. Tong bakulah. Usahakan kita sebagai orang yang berkurban keun ku panitia we. Dikirim ku panitia tapi memperyogi lamun teu bagikeun gitulah sadayana. Ya, itu bagus. Meskipun tadi saya katakan berhak mangga berhak. Atau ribut gitunya. Kurban teh ribut cenah naon hayang selfie. Selfie jeung sapi. Selfie jeung sapi. Wah.
Boleh nggak dipoto dengan sapi? Baik deh, regen sapi, regen kucingnya, ini dipoto mah kan kade entah. Motifnya apa? Kade ulah ketika dirusak, tong dirusak hal-hal yang sepele. Kurban teh sampai kariwul. Panitia, nah, kade dari panitia ya. Pengorbanan panitia itu luar biasa, Pak. Kade hargaan panitia banyak. Capek mereka. Ngurus misalkan sapi berapa ekor, tong boroma beberapa ekor, 1 ekor saja itu capek. Tapi kade panitia, ya jangan sampai ribet panitia oke, abong-abong panitia ngajago. Ya, ulah rumah saya we kumaha panitia. Cicing we nu sejen mah kudu ngatur-ngatur nu kurban cicing tong ngatur-ngatur lah bade kurban bade naon ya oh jadi dicarekan cenah naon kurban itu kapokeun. Alangkah lebih baiknya jalin dulu komunikasi ya. Nanti dalam pelaksanaannya seperti apa? Tong sok diri-riweuh. Tong ibu ke panitia diri-riweuh kudu pesanan-pesanan nu tadi. Pesan KB atau kurban hayang pesan cokor. Cokor sapi, opat, udah panitia cokor panitia, ya. Tapi panitia pun harus seperti itu, ya. Lelahnya, tenaganya, terkadang panitia pun mengeluarkan hartanya. Jangan sampai itu semuanya rusak dengan hanya karena tadi kesombongan, ria dan lain sebagainya. Dan panitia harus betul-betul bersabar. Biasanya nusok jadi masalah teh kulit dia. Di mana? Kulit cenah kumahakeun kulit. Aral panitia rame wae kulit dicacak we sakieu ewa. Pagikeun. Eta pun dipasak tapi kagas 2 tabung. Asak-asak kulit sapi sakieu. Nanaonan atunya. Kidim kudu dideg-degan sakit-sakit jadi naon eta. Terkadang mah kan sudah jadi masalah tak kulit. Wah, can kulit teh ku panitia we gitu. Ge omongeunana ya. Mending ge pasihkeun kulit mah ka saurang atau kedua urang. Baik lah, kamu simpulan kulit. Itu udah aman. Itu sedih canak mah kudu gaduhna. Kumaha manehna? Lebih jual, lebih jadikeun siput pek teh deui. Disebut kulit sapi. Tidak jadi masalah. Kalau sudah miliknya, yang penting bebas dulu akadnya. Daripada yang cacagan bu, cacagan sager-sagernya gitu, nya di pasar nage, hayang katuang eta kulit eta kudu beak sabaraha, gas gitu ya. Enggak, kasihkan we. Yang jauh lebih betul-betul bisa dimanfaatkan. Atau pasihkan mereka panitia, ya. Cek nu kurban teh, mangga panitia kulit mah kanggo panitia we. Terus di panitia kumaha panitia? Pengorbanannya deui. Monggo dipasihkeun ka panitia, tapi geus dipasihkeun katanya aja. Cara panitia teh geunah we menang kulit. Ya, dan sebagainya tungtungna rusak. Jadi yang ibadah kurban harus jaga hatinya. Penyelenggara panitia pun harus jaga hatinya. Termasuk bagi kita yang ditakdirkan oleh Allah tahun ini tidak bisa kurban atau belum bisa kurban tahun ini, jaga urang nih entong kieu kurban teu mantuan teu ngadon ngaririweuh kurban teu mantuan teu omongkeun panitia cenah panitia teh ngeretengan saeutik ya mere sakieu wah dah cik atuh pureureun mantuan gitu nya jempe-jempe atuh lah kan we open house we gitulah cicing open house we da kan di doladang rata-rata jadi open house yang rumah teh dibukaan dibarukan eta cenah bisa aya anu bisa anu nganterkeun daging eta barukaan open house we cicing aya
Ditakdirkan kita tidak kurban, kita pun tidak menjadi panitia, atau minimal tong nyieun pica capekeun. Ya. Tong nyieun masalah, urang teh geus loba teuing masalah teh. Ya. Tong piomongkeun wae gitu. Ya. Sok wetang yang aya. Nah itu. Dan hal-hal seperti itu memang sering kali terjadi kita alaminya. Sering kali kita alami. Dan lah Pak urusan ibadah sholat Idul Adha, Idul Kurban, orang biasa, ya. Ibadah menyembelih masjid, orang biasa. Tapi hal-hal di luar itu yang harus kita bereskan. Di luar itu yang sering kali itu muncul lagi. Sok kita stop itu semua. Apa pendorongnya? Pendorongnya kurang bersih. Sukseskan pelaksanaan Idul Kurban ini dengan semuanya bersih hati. Seperti yang seringkali diingatkan oleh Nabi dalam setiap sholat Id, Sabbihisma rabbikal dan ngararuksak sama nu tadi apa urusan dunia. Bal tu'thirunal hayatan dunia, urusan dunia kan, orang hayang dipuji, orang hayang buka paleleuwih kan itu urusan dunia yang terkadang itu akan merusak tujuan utama kita dalam kurban. Ada panitia, sakapung panitia sok aya nu nyiar bati, kita meuli kurban. Kudunan misalkan 3 juta, 7 orang berarti 21, meuli sapi nu 18. 2 juta na gegeber. Panitia ieu meunang bati. Kade panitia. Kepanitiaan melaksanakan tugas untuk memahasucikan syariat, bukan untuk mencari selisih, mencari bati. Kumaha cenah lamun aya bati, kalau dia memang mulus hatinya, lurus tujuannya, ketika ada selisih akan disampaikan kepada kurban ini ada selisih jeung nu kurban ge moal riweuh deui. Tong kena wah cenah ieu mah sapi teh jigana hargana murah ieu, sedangkan saham mahal, make jeung geus beres kurban teh mana cenah Pak ieu pamulanganna. Ye. Minta pamulangan geura ka panitia. Pan kurban teh memberi saham teh ingin ibadah, kurban hanya aya teh ibadah di pulangan. Ya. Gejeng hayang di pulangan sagala teh cenah mah sapina leutik. Nah, yang kurban pun harus jaga itu. Sudah kalau kita mau kurban lah. Saham sakitu tong di pikiran deui, wah ieu mah kitu. Obat batin aya itu ngarusak kana niat urang. Ngarusak kana tujuan urang beribadah. Udah. Loloskan saja semuanya keun da ieu mah saham kurban. Saham kurban berarti harus semuanya sudah menjadi pengorbanan kita. Panitia pun dia mengorbankan tenaga, pikiran, waktu. Cik atuh tong dikotoran pun neangan bati. Neangan bati tina harga, tina daging. Panitia mau ka imah 10 kilo. Ya, tade bakutnya. Ibu nyimpen daging jangan kena kenal ke panitia Bu atau pelaku atau orang yang kurban. Seberapa kilo eta gantingan dikumpul-kumpul di bumi asupkeun kana freezer tapi ka tepung kurban aya keneh. Tepung kurban deui aya keneh cenah ieu daging kurban tahun kamari naudzubillah. Ya. Naudzubillah dikitu-kitu teuing ya. Cik atuh da ieu mah ibadah. Ibadah mah Bu, nu namina ibadah urang mah rata-rata tara hoyong lami. Ya. Hari ibu lamun menuju ibadah sok hoyong lami hoyong sakedap. Bapak hoyong lami hoyong sakedap. Oh, kan hoyong sakedapnya. Di mana ge nu ngaranna ibadah mah sok tara hayang lila sok. Aya teh di dieu tarawih hayang 5 juz. Moal aya ya. Salat kana abdi mah salat teh usah atuh minimal magrib sajuz, isya sajuz. Aya teh nu kitu. Wah, rata-rata ibadah mah yang garancan. Saum Ramadan, nah pajarkeun teh sabulan ge asa kurang kan. Lah wadul. Ya, saum Ramadan ya sabulan teh. Asa ngamprong we anger.
Di urang mah rata-rata ngaran ibadah mah hayang sakedap, hayang tereng. Cik atuh na kurban ge kitu. Sabisa-bisa mah tong lami-lami teuing urang nyesakeun daging di bumi teh. Paling ge urang nyesakeun daging teh keur saendingeunna we meuneunan, bukan? Nah, da saeb sadayana di bagikeun da seueur keneh Pak Bu. Nu hayang daging teh nu tara pisan kana daging. Kudu jauh-jauh lintas provinsi, lintas negara di Kabupaten Bandung wae pabalatan nu tara kana daging teh. Di Margahayu we di dieu seueur sok. Jalmi nu tara tuan daging. Atak moal hese sebenarnya moal bingung. Ngabagikeun kurban pake bingung loba teuing cenah ieu daging. Kurang gaul nu puguh mah. Ya, jeung terlalu banyak cenah stok daging, lain terlalu banyak stok daging kurang gaul. Kenapa? Loba bereunna. Jeung bingung kudu dikornet sagala. Nya ameh awet. Ya. Kitu tah ari kurang gaul teh. Ya. Pada sok tong tepi-tepi lah di urang di dieu di Margahayu. Saya saja di soreang tiap tahun yang kurban sapi bertambah, tapi anggar urang keneh wae. Jika nu bersamaan gitu, nu butuh teh. Sapi nambahan, ieu nu menta lagi nambahan deui. Bahkan terkadang kan masih ada kan pelaksanaan di masjid anu ngajajarnya. Ngajajar nu bade nyenak daging teh. Ya, kalau di sini kurban suka di mana, Pak? Di masjid. Pelaksanaannya distribusinya seperti apa? Ngajajar gitu. Tuh. Oh, langsung didistribusikan gitu. Ayo bagus ya. Sebab masih ada kan di sebagian tempat mah nu ngajajar ya. Nu rek nampi daging sa ganting moal sakilo acan. Barisna di jam 10 tepi ka jam 3 ayeuna narima daging saganti, sakilo aja, ya. Nah, kalau bisa kepada pengelola, robahlah cara pendistribusian itu harus lebih manusiawi lah, ya. Jangan sampai kita seolah-olah memampangkan parade kemiskinan. Sok ngajajar, ya, bukan. Terus ngajajar teh, yuk kan dia jewa, dengan penuh keangkuhan, kegagahan yang kurban atau panitia teh bereh jewa. Aduh, cik lah, kurang robah. Ya. Yang lebih manusiawi ya. Alangkah lebih bagusnya justru panitia nginterkeun ibu-ibu atau bapak-bapak yang menunggu daging mah cenah di bumi we open house. Open house we. Ya, diamkeun lah panitia da aya. Matak siap jadi panitia teh kudu siap ripuh. Wah, ieu mah panitia olo-olo putuh tuh ka dia tuh datang. Oh panitia tapi ngajago. Ya, justru dijadikan panitia itu karena dia sudah siap mengorbankan tenaganya. Dong ngajago panitia. Ya, obahlah masih kena ada yang gitu ya, di rekan-rekan bapak dan ibu kasih terang, kasih tahu. Pola distribusi harus baik, ya. Jangan sampai kita ya cenderung terkadang tidak memanusiakan manusia, tidak ngajajar dan lain sebagainya sampai berdesakan kan, ade ya jangan sampai terulang kejadian-kejadian jelek di masa lalu. Kan bahwa lama duika saking berdesakannya kan, bikin pingsan bahkan ada pernah yang meninggal kan ya. Karena apa? Mencari daging itu yang satu keres. Galau lah duika itu orang. Ya. Nah, kembali lagi yang tadi. Urusan dunia tak bal tukfirunal hayata dunia. Yang terkadang urusan dunia ini yang selalu menyimpangkan kita dari hal-hal yang seharusnya kita tuju. Tadi mau untuk kurang kertas bersih, tapi di tengah perjalanan kotor dari ya menyimpang lagi dan lain sebagainya. Ade harus kita jaga itu semua. Kemudian kita diingatkan di ayat terakhir adalah surat Al-Ghasyiyah. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabah. Inna ilaina iyabahum. Sadarlah bahwa kita itu akan kembali ke Allah.
segala yang kita lakukan pasti kita semua akan kembali kepada Allah. Jangan sampai kita terlalu takabur di hidup ini, dalam hidup ini. Sebab apa? Sebab semuanya pasti akan kembali. Orang sekaya-kayanya dia akan mati, setelah mati gak akan bawa apa-apa. Sepintar-pintarnya dia akan mati, setelah mati kepintarannya tidak akan bisa menolongnya menjawab pertanyaan di alam kubur. Orang yang berkuasa, sehebat-hebatnya kekuasaannya dia pun akan mati, mau kekuasaan, tidak akan membawa tahta juga. Tetap amal yang menjawabnya. Makanya inna ilaina iyabahum. Sadarlah bahwa kita itu akan kembali ke Allah. Suma inna alaina hisabahum ta'eta mengururi hati-hati apa bahwa kita semua akan dihisab, dihitung. Sedangkan hisaban dari Allah maha tepat. Mual ayat terjadi kesalahan perhitungan. Makanya sedikit saja niat kita dalam beribadah melenceng, itu catatan di Allah akan ada. Sehebat apapun kita mengeluarkan harta ya, atau kita berkorban tenaga dalam rangka melaksanakan perkara-perkara yang seperti amal soleh, tapi lamun hati kena kotor, hatinya masih tertanam benalu-benalu syirik asgor, syirik kecil, ria, ingin didengar oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain, maka amal itu akan menjadi rusak. Lebar Pak, kurang teh geus capek, geus riweuh di alam dunia, tong katambahan riweuh di akhirat. Maka dengan pelaksanaan Idul Kurban ini, kita sebetulnya diarahkan supaya bisa menyembelih jiwa-jiwa kotor itu. Fasholli li rabbika wanhar. Sok ibadah ka Allah, sujud, sembelihlah. Artina sok urang pencit. Kita sembelih jiwa-jiwa takabur kita. Kita sembelih jiwa-jiwa kikir kita. Kita sembelih jiwa-jiwa ria, sum'ah dan lain sebagainya. Sok urang pencitan tah nu motoran diri urang ketika berhadapan dengan Allah. Sebab Allah nanti akan hanya menerima orang-orang yang datang kepada Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang akan berjumpa, bersua dan mendapatkan rahmat Allah adalah mereka orang-orang yang datang dengan hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang bersih dari perbuatan-perbuatan yang mengotori seperti sum'ah, riya, takabur dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian, itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan ada sedikit peringatan atau pengingat bagi diri kita semua untuk apa yang akan kita laksanakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga diri kita dalam ketaatan dan keistiqomahannya. Sebelum diakhiri, maka kalau ada yang akan disampaikan. Mengapa? Kirang nggak ada, Pak. Karik Pak, ada payung. Apa? Mengumumkan orang-orang yang berbuat itu disebutkan termasuk iya. Nah ini bagaimana kan? Ya. Menyebutkan orang-orang yang termasuk peserta kurban, apakah termasuk ria? Jawabannya bisa kita tanyakan. Kalau kita tidak sebutkan, ada nggak kekhawatiran kita kehilangan yang kurban? Kalau tidak disebutkan, kecana bisa kurban baik dia. Nah, berarti itu motifnya yang kepuji. Ya. Makanya di sini pembinaan kepada calon ahli kurban yang harus kita jaga. Kita pun sebagai panitia harus merawat keikhlasan, kemurnian
niat yang akan kurban. Kita pun harus merawat itu. Jangan sampai kita justru yang membuka peluang. Kurang tadi buka peluangnya. Ini kurban bapakmu supaya muncul kebanggaan orang yang kurbannya, supaya terdengar oleh orang lain. Oke, nu kurbana yang tadinya dia lurus hatinya ingin kurban, begitu mah jadi jadi asa enaknya cenah dikieu-kieu mah disebut-sebut mah gitu nya. Nah, artinya kita pun panitia harus bisa merawat lurusnya niat orang yang kurban. Bukan tidak boleh disebut-sebut eta mah teknis ya, teknis. Seperti kita misalkan list orang yang kurban, ya sapi yang pertama 7, sapi yang kedua 7, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah cukup dengan itu, kenapa harus kita jadikan lagi lebih dramatis gitu ya? Diumumkan, disebut-sebutkan, khawatirnya orang yang akan berkurban pun nanti tergoda hatinya. Jadi menyimpang hatinya dari perbuatan yang tadinya ingin betul-betul lurus, sebab gitu jadi jadi upayakanlah, minimalisirlah hal-hal yang bisa mempengaruhi lurusnya jarum hati seseorang dalam beribadah oleh panitia gitu ya. Jadi tidak jadi masalah hari nyebatkeun nama apa menyebutkannya tidak jadi masalah, tapi jangan sampai kita itu ada motif-motif supaya dia menjadi bangga, orang lain mendengarkan, banyak pujian dan lain sebagainya, atau karena kalau tidak disebutkan khawatir dia tidak kurban lagi ke kita. Nah, itu adalah sesuatu yang motifnya sudah bukan lagi karena Allah. Itu macamnya. Iya. Iya, boleh. Jadi bisa kita komunikasikan dulu. Makanya tadi saya katakan itu adanya di pembinaan sebetulnya. Pembinaan sebelum pelaksanaan ada komunikasi bersama-sama sebelum pelaksanaan supaya apa? Tetap bisa merawat ya, tentang motif kita, motivasi kita, tujuan utama kita dalam ibadah itu apa. Saya gitu Pak, ya komunikasikan dulu saja. Masalah korban ini macam perbuatan sosial yang sangat terbuka gitu. Dalam itu kan si anak. Nah ini kaitannya dengan itu ya maksudnya. Betul. Ya, karena memang ini adalah syiar, memang harus terbuka. Ya. Karena syiar memang harus terbuka. Tapi ya Allahu a'lam ya, ini mah tadi saya katakan dalam rangka merawat. Saya tidak mengatakan orang yang melakukan seperti itu pasti ria, pasti sum'ah, kan, pasti takabur, tidak. Hanya ingatlah bahwa setan itu sangat tipis sekali dalam hati kita mempengaruhi. Makanya sok kurang rawat, cuma cara merawatnya ya bagaimanalah supaya kita tidak betul-betul terjebak dalam perbuatan yang cenderung itu adalah perbuatan ria, ya, sum'ah ataupun yang lain. Tuh, syiar itu harus tampak, harus terlihat. Tapi terkadang sesuatu yang tampak dan terlihat kalau terlalu over kan itu mah palaur gitu ya. Khawatir. Meskipun urusan ria sum'ah pada itu bukan urusan kita yang ini. Bukan. Hanya Allah yang tahu. Cuma manusia mah bisa berupaya kan tadi merawat, meminimalisir supaya tidak terjadi perbuatan atau motivasinya menjaga juga, jangan sampai ya dari sepihak yang menjaganya. Kita sama-sama rawat, ya. Sama-sama saling merawat supaya ibadah ini betul-betul bersih. Pengorbanan karena ini kurban, jadi harus ada yang dikorbankan. Kurbankanlah jiwa-jiwa itu. Ya. Semuanya hanya karena Allah. Itu benar Pak. Abu. Pak Ustad, hari sunana mencukur rambut tong nyukur rambut tong teh eta teh berlakuna kanggo anu galuh artos mah nu meset kurban antara bisa kula bagi. Ya. Apakah keberlakuan menjaganya? Ya, yang kurbannya we. Bukan yang artosnya. semeserna. Iya, sanes gaduhna deui. Gaduh artos sebab ada kalanya yang punya uang mewakilkan ibu gaduh artos misalkan ya. Pasikeun ka panitia, ka Pak Ustad. Pasikeun ka abdi mah moal jadi. Ya, pasikeun ka panitia, ieu kurban bade atas nama pun anak nu cikal. Nu kurbanna saha? Nu cikal.
Berarti nu tong magunting bukuna saha? Mucika. Kumaha? Burung itu tak kalah urusan dia itu. Abi ya tak aja. Kalau artos nate di satu hari. Satu hari itu cuma hiji. Berarti kan nami anak abi mah Ya. ikutan ada kurban. Anu ngiring kurban nate. Ya. Tajantan anu tong maguntung nabun. Nu sareng eta teh anak abi kumpul. Iya. Iya. Walaupun abi nu gawe artos na. Semua. Iya. Ya. Ya. Jadi gitu. Tapi gini Bu, anak ibunya harus dikasih tahu. A, T, T, ayeuna kumaha didakarkeun kurban. Nah, ieu sunahna jaga, kasih tahu. Ya, supaya anak kita pun satu, dia lebih merasakan si sok jaga tah ade tong magunting kuku tong nyukuran naon itu misalnya. Kasih tahu panitia serahkan uangnya. Berarti yang kurban saha? Ya anaknya. Mangga, asal ulang ngagunting ramona we. Gitu Bu ya. Ini kan cenah artosna nu ibuna, nya artosna nu ibuna kan eta sudah dilimpahkan. Ada perpindahan hak milik di sana. Seperti ibu memberi sesuatu, ayo tos dipasihkan makan sanes nu ibu deui nya. Berarti nu milik nu dipasihanana itu perlimpahan. Keras ieu mah Ustaz, supados kenging sakurawata untuk ngaran anakna geus anak bapak ngaran bapak eta kumaha. Begini Bu, sebetulnya kurban itu memang mencukupi satu keluarga satu orang. Sebetulnya, ya. Tapi bukan berarti harus seperti itu. Ya, pokoknya sekeluarga hiji ari sanggup makan perintahnya man kana lahu sa'atun, siapapun di antara kalian yang memiliki keleluasaan. Jadi sahawai yang mempunyai keleluasaan untuk berkurban, tetapi walam yudohi, tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, kata Nabi. Jangan mau dia mendekati tempat sholat kami. Itu adalah perintah ke tiap orang, bukan ke tiap keluarga. Artinya tiap orang kalau memang dia sanggup sok kurban. Cenah ieu mah da abdi mah dina sakeluarga teh kan tiasana hijieun, itu pun sudah mencukupi untuk anggota keluarganya. Sudah mencukupi, berarti keluarga A sudah berkurban. Tapi kalau di keluarga A ya, yang BC-nya mampu mau kurban silahkan, bagus. Nabi saja mengkurbankan untuk istri-istrinya semuanya kan. Bukankah satu orang itu cukup untuk seluruh keluarga? Tapi Nabi sendiri semua istrinya dikurbankan, bukan dikorbankan kan ya? Ya. Beliau kurban untuk semua istrinya. Jadi ibunya mangga pami bade misalkan abdi mah cenah sakeluarga ada ngaraos mampu sadayana we cenah ngiringan kurban, bagus Bu. Ya, nu tadina sapi 7 hiji ku 7-an atuh ku ibu mah 7 ku saurang. Sapi 7 ku saurang abdi mah. Boleh silakan. Ibadah maliyah mah ya tidak terbatas harus seperti itu. Seperti zakat fitrah 2,5 kilogram wajibna diurang gak dosa karung pada dipasihkeun kenging teu. Mangga gitu. Ya. Wallahu. Ya, mangga Bu. Oh ya. Ketika mau menyembelih, apakah yang kurbannya itu harus hadir melihat penyembelihan? Tidak. Jadi kalaulah ibu punya saham kurban kemudian dititipkan ke saudara ibu di luar kota, mangga titipkan, kan tidak harus datang ke sana. Itu gak apa-apa, tidak wajib melihat hewan yang kita sembelih atau yang akan disembelih. Karena pada dasarnya yang sampai kepada Allah kan bukan daging, bukan darah. Nah, itu yang harus kita jaga. Di surat Al-Hajj ya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan pernah sampai kepada Allah dagingnya ataupun darahnya. Walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kamu kepadanya, ketundukan kita.
Jadi kalaulah kita mau titip kurban, kebetulan kurbannya itu dilaksanakan di luar daerah, karena ada tempat saudara kita yang betul-betul tidak pernah ada yang kurban, kita di sana tidak bisa melihat, jadi masalah. Ya. Mau artosan we, mangawe gitu, mangawe, teraskeun. Abdi mah bade mencit. Abdi mah bade di dieu we sawi geus kitu we. Ya. Tetap sah hewan kurbannya meskipun tidak disaksikan langsung. Yang pertama kan kurban itu ada yang berubah dijagal ya. Setelah itu karena nyaman dijaga, nggak repot di masjid, jadi pada saat sekarang juga masih ada yang merasa kurban dijaga. Iya. Nah itu hubungannya nanti dengan siarnya di masjid itu kan berarti Iya. demi keadaan itu bagaimana Pak? Betul. Betul, ketika kemarin corona ada kebijakan pelaksanaan kurban dianjurkan di penjagalan ya. Dijagal sehingga semuanya dilaksanakan di sana. Sekarang keenakan teriweuh cenah dijagal mah gitu kan. Teriweuh cenah masjid teu bau, teu capek, urang dijagal deui we. Bagaimana kalau sudah seperti itu? Itu sesuatu yang justru harus dihindari. Sebab itu justru termasuk penghilangan syiar itu, Pak. Kan syiarnya kurban seperti tadi kita menampakkan hewannya kita ambil, kita sembelih, laksanakan di sana kalau ya. Kalau dijagal mah teu kudu kurban ya unggal poe bisa. Itu kan. Makanya itu kemarin hanya sekedar pencegahan kan. Pencegahan. Kalau kita hari ini sudah memang aman, laksanakan kembali di masjid-masjid, Pak. Atau di tempat-tempat penyembelihan di lingkungan masjid setempat. Bukan di masjidnya gitu ya, di tempat penyembelihannya. Cenah eta bau lumrah lah ya. Nah, 3 hari 4 hari juga sudah hilang bau itu ya. Makanya ada hari tasrik teh eta. Di tasrik kan 3 hari. Nah, itu 3 harinya bisa kita manfaatkan. Jadi jangan sampai semangat kita untuk bersyiar dalam pelaksanaan ibadah kurban dihilangkan dengan hal-hal teknis yang justru itu menandakan kemalasan kita. Males kan? Hari kajagal mah tarik tampi beres kan? Oh, berarti males. Di mana tuh pengorbananana? Hari males. Kan kita itu dididik teh keur mengorbankan. Mengorbankan tenaga, harta, waktu kita hanya semata-mata karena Allah. Makanya betul, mending kembali lagi ke masjid-masjid, kembali lagi ke madrasah-madrasah, tempat-tempat masyarakat umum ya, yang itu semuanya bergerak, semuanya bekerja, ikut bahu membahu dalam melaksanakan syiar Allah ini. Itu keempat. Ya Bu. Ya, sah Bu, sah nama kan nyitah mengunjitkeun hubul gitu. Eta ya, hindarilah bagi para yang mau kurban, hindarilah sesuatu yang mengakibatkan kecemburuan atau piomongeun teh anu. Cangga poe domba teh ka masjid. Abdi bade kurban cenah pamunjitkeun geus dipeujit bawa ka imah. Direcah di imah bagikeun sorangan. Kernaon atuh aya pelaksanaan di masjid kalau kita membawanya kembali ya itu kan justru akan menimbulkan bicaca bagikeun enggak pengorbanannya yang harus kita tonjolkan. Anapun kieu misalkan Pak Bu ya kalaulah kita butuh atau mau minta karena kita pun harus memberi kepada saudara kerabat tinggal pesan saja kapan panitia abdi mangga ngiringan kurban kieu ye abdi teh kitu gaduh rekan gaduh wargi hoyong kapasihan lupa ya nantinya menjadi tren tiap imah masjid domba masjid sapi tunggal imah masjid sapi lieur teuing eueuh masjidkeun aya marmot di masjid jangan sampai seperti itu ya gitu pengorbanan nasab yang kita utamakan tunjukkan adapun kalau kita butuh tinggal bicara saja. Ya, anggap potongan kayak yang sebenarnya yang
sampai kapan kita harus menjaga tidak gunting kuku, tidak cukur rambut? Betul. Sampai hewan kita disembelih. Ya. Kalau disembelihnya di hari kedua, di hari ketiga. Wayahna. Kalau disembelihnya di hari ketiga besoknya kita jangan dulu gunting kuku. Sebab itu akan sunnah itu disamakan dengan pelaksanaan menyembelihnya batas akhirnya. Ya. Jadi kalau kita menyembelihnya di tanggal 11, tanggal 12 ya berarti kita pun nanti gunting kukunya di tanggal itu, di tanggal penyembelihan hewan kita. Itu mungkin. Kalau disembelihnya di daerah, kita nggak tahu kan? Enggak Siap. kan? Gampil saja, Pak. Beritahu. Ya kita tanyakan saja. Itu disembelihnya pas hari apa? Oh gitu. Mungkin kata pelaksananya pas hari H atau besoknya, ya kita ikuti. Iya. Gitu. Ada lagi? Sesuai cakapannya, Bu. Siang tuh. Ya alhamdulillah kita cukupkan dulu pertemuan kita di kesempatan siang hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita mampu tetap menjaga lurusnya jalur hati kita dalam setiap aktivitas dan amal ibadah kita, semuanya dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafur memberikan maghfirah kepada kita, ibu bapak kita, serta kepada segenap orang beriman yang bisa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.